محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم ووسط القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كما قال تعالى أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, saya muliakan Akhirul Kiram, Bapak Ustadz Firman. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat, alim ulama, bapak-bapak jamaah musholla al-inayah yang senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melangkahkan kaki kemudian duduk bersama sambil menunggu sholat isya, mendengarkan kajian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling beruntung adalah manusia yang dapat duduk di majelis taklim walaupun sesaat. Iya, kita termasuk orang yang beruntung kata Nabi. Orang yang beruntung itu manusia yang dapat duduk di majelis taklim walaupun sesaat. Hadisnya bagaimana? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Man barang siapa salaka yang menempuh atau yang berangkat untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam kitab Tazkirul Qaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan manusia yang menuntut ilmu, keutamaan bagi manusia yang duduk di majelis taklim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama saja memerdekakan 1000 budak. Sama saja kita memerdekakan 1000 budak di dalam kitab Tazkirul Qaul. Maka dikatakan kita paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang dapat menyempatkan waktunya untuk duduk sesaat di majelis ilmu atau di majelis taklim, di majelis zikir. Selawat dan salam kita sampaikan kepada panutan umat Islam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah, yaumil usmah nanti kita semuanya mendapatkan pertolongan, mendapatkan bimbingan dari beliau, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu saya pada zuhur isi acara teman saya mau berangkat umrah. Kemudian setelah asar tidur-tiduran ngobrol sama anak istri jam 17.40
Kalau Samsudin ayah-ayah wayang telepon Pak, ada jadwal nggak kosong, nggak kemana-mana. Tolong batalin saya di musola Al-Inayah. Nah, ini gimana jadinya kita bulan? Ternyata apa? Bahwa Samsudin itu sedang ngomong air. Tuh, air dibuang-buang. Tuh, tadi ketemu saya juga siang. Jam 1 di Geraha Prima, apa namanya, acara tasyakuran, apa namanya, beri nama. Tuh, ketemu saya juga, nggak ada kata-katanya aja. Lah, sudah jam 17.40, minta tolong dibaca, dikosong, nggak kemana-mana. Makanya saya masih masuk Pak, di Matupang siang malam nunggu panggilan. Sampai Taman Raya sudah ada, kan cepat naik motor, dadakan, kata bulan sudah. Saya itu selalu siap kalau tiap malam minggu gak ada jadwal saya, baju koko sudah tergantung di apa namanya lemari, taruh sudah siapkan warga dadakan begini. Yang sering kalau tentang suci, urusan aku masih dadakan. Maghrib kurang 15 udah berangkat. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tetap kita tidak kosong dapat mengaji. Kita ngaji yang enteng-enteng aja Pak ya. Ini saya nukil dari kitab, ini saya ambil dari kitab Irsyadul Ibad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan wa arba'atu asya'a tulayyinul qalba. Ada 4 amalan pelunak hati. Nah, ini di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad dikatakan wa arba'atu asya'a tulayyinul qalbi. Wa arba'atu, dan ada 4 asya'a perkara tulayyinul qalbi yang dapat melunakkan hati kita. Berarti ada 4 amalan yang dapat melunakkan hati kita. Al-awalu, yang pertama, kasratu zikrillahi ta'ala. Kita disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arabnya katsiratun artinya banyak. Di sini kasratu zikrillahi ta'ala, kita disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir apa Pak? Apa saja yang Bapak bisa? Tidak ditentukan. Makanya ketika kita dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, dalam keadaan terlentang, dalam keadaan sakit, kita masih diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sholat ini juga termasuk zikir. Akimi sholata li dzikr. Jadikanlah sholat untuk berzikir. Maknanya apa? Zikir itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak kalau di setiap saat hati kita selalu ingat kepada Allah, itu tenang. Kemarin saya dapat informasi apa namanya, ada teman saya punya saudara, anaknya meninggal. Itu ibunya belum terima sampai sekarang. Bahkan masih sering nyari kemana-mana. Anak saya sekarang nungguin. Terus ngaji di sekolah di sini, padahal sudah tidak ada. Makanya kita sebagai orang yang beriman, ketika salah satu keluarga kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang sangat kita cintai, kita perlu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan dan dijadikan tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat Pak, anak satu-satunya dipanggil di hadapan Allah. Kalau memang tidak kuat, maka akan terganggu zikirnya. Ya kan? Makanya ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, zikir yang kita mampu saja. Di sini dikatakan kasratul zikrillahi ta'ala, penenang hati yang pertama adalah kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an mengatakan ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ingatlah, bi zikrillahi
bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam sebuah hadis dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Ada seseorang yang bertanya, dulu saya tidak ingat, Kiai Zainuddin MZ, beliau sedang ceramah, ada yang bertanya, wahai Bapak Kiai, saya akan bertanya, kata Bapak tadi afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah ilaha illallah. Manusia siapapun itu pernah mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Bagaimana kalau manusia itu mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tetap masuk surga? Maka Zainuddin MZ menjawab, beliau tetap masuk surga. Kenapa? Contoh, satu musola ini sudah berzikir kalimat la ilaha illallah, ternyata jamaah sudah sampai, Ustaz Sodikun belum. Kenapa? Pernah hidupnya berbuat maksiat, maka mampir dulu, dibersihkan di neraka, kemudian sudah bersih, dimasukkan ke dalam maul hayat, diperintahkan untuk nyusul temannya tadi yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Mbak ya? Satu musola mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah, dakhala jannah. Berangkat bareng-bareng. Kemudian Bapak udah nyampe, saya belum, karena saya pernah bermaksiat kepada Allah, maka mampir dulu, dibersihkan di neraka, kemudian dicemplungkan ke maul hayat, diantar kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Ada zikir yang paling utama, ada doa yang paling utama. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Doa yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa istighfar terlebih dahulu, kemudian bersolawat, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketiga-tiganya ini kita baca, maka permintaan kita, doa kita akan lekas nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu tata caranya, Pak. Kalau kita nggak tahu tata caranya kan susah doa. Contoh saja begini, saya pernah belum lama kemarin ke rumah sakit ini Pak, yang gratis apa? Hermina, nggak tahu peraturan baru, ngocok gue ke sana itu. Nah sudah sampai sana, mau kemana Pak? Mau jenguk teman saya Pak. Lagi ini belum jatuh Pak. Sejak Januari itu sudah diperlakukan jenguk hanya sekali, jam 4 sampai jam 7 malam. Nah, terus dari dalam saya telepon, itu gurunya suami saya, tanpa mengizinkan masuk, tapi tidak boleh lama-lama. Berapa? 10 menit. Tapi saya lebih sampai 15 menit kemarin tuh. Makanya segala sesuatu kalau kita belum tahu caranya, maka tidak akan nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk rumah sakit nggak tahu peraturannya. Kalau tahun 2026 ini Hermina itu jenguk hanya sekali, jam 4 sampai jam 7 malam. Ucuk kemarin Mbak ya. Baik, kalau kita tahu caranya, yang pertama ketika doa kita agar kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istighfar, sholawat, kemudian kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berdoa sholatan tunjina biha min jamil awali wal akhir, tidak diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dalilnya hadisnya afdhalud du'ai alhamdulillah, hatta sakiri hatta na'imin hatta yukafi mazidah. Ini adalah ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, zikir amalin yang Bapak dapat, yang penting dapat menenangkan jiwa.
Karena Al-Quran mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala ingatlah, bidzikrillahi, dengan berzikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah zikir di waktu pagi. Jangan lupa Bapak bangun pagi, mau berangkat kerja atau lagi sedang duduk setelah makan, baca zikir Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'i shay'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Salah samaroh isobat fil masai, pada sore hari salah samaroh Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'i shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dibaca pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, Bapak dapat perlindungan dari Allah. Karena apa? Ini doa perlindungan bagi diri kita. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, la yadurru, tidak ada yang membahayakan, syai'an, sesuatu,